Ya, Betul, betul, betul. Ya, ya, ya. Benar itu, ya. Tap, tap, tap kalian, tap, tap, tap kalian di bawah. Jangan diam aja kayak berhala kalian semua. Film TV sudah dipajang kita sekarang di apa di YouTube. Tidak apa-apa, yang penting jangan digoreng-goreng ya. Aku izinkan buat yang ber-YouTube ya, aku izinkan jangan digoreng-goreng. Sekali digoreng ya, kita bikin tengkurap kayak si Iskariot, kayak domba suci itu. Udah mulai aja belum? Ya, betul. Iya, betul. Udah dari tadi mulai ketua, belum ini tep-tep layar dulu. Kau pun belum tep-tep layar, udah dari tadi nanya. Tukang tep-tep, tep-tep dulu kau. Gimana sih? Ini Ibu Ketum sudah pakai cakramata, jadi dilihat semua. Ada ada itu apa namanya, penampakan para soitan-soiton di bawah. Pasti ini cakramata, ini kelihat semua. Ayo Bun Gas dimulai. Diam kau Pia Harmoni. Kau aja belum isi absen kau. Moncong kau ini. Ya. Ida cantik. Iyalah, masa mungkin gua kayak si Hombreng jadi ganteng. Dia ganteng disebut dia cantik. Cepat, tetap layar yang benar ya. Ini 23. Cepat ya. Viewersnya dinaikkan ya supaya ini selesai. Hari ini selesai. Ya, hari ini selesai ya. Ini di waktu Jerman sekarang 7:55 hari ini ya, pagi waktu Jerman. Selesai hari ini pagi waktu Jerman, masalah ini selesai ya. Karena kita akan mendatangkan sumber ya langsung ya, dan nanti kita lihat apa statementnya, apa pertanggungjawabannya dengan masalah-masalah ini ya. Gitu dong. Kalau gitu orang Kristen jangan goreng-goreng kau, Japurut. Ya, jangan goreng-goreng ya. Goreng itu apa? Ubi jalar, ubi kerimis, entah apalah itu. Itu yang digoreng. Si bom 08 sudah ada di bawah. Silahkan bom, tap-tap layar kau bom. Bom. Nenek Galon pakai akun apa kau sekarang di bawah? Nega. Si Iskariot juga. Mereka ini, tahu nggak kalian ini? Iskariot, si Umbom, si Nega, ini kan Nenek Galon ini. Termasuk si itu tuh, apa, si Betina, si pemakan gaji pangsion itu, si Jendo yang di Mamarika itu. Mereka ini selalu ngintip-ngintip si ketua herder ini. Gue bingung, apakah mereka sangat mencintai aku gitu? Tetap layar kalian, cepat, itu bikin 50, cepat. Ini viewersnya kok cuma 204. Kemana ini orang-orang Oten semua ini? Oten pada kemana ini? Aku sudah 5 jam ini, cepat. Di posting. Satu orang itu dikirim, kalau kalian punya viewers 1000, kirim semua. Ketua herder benci tapi rindu. Biasa. Opit ini sepertinya kau di bawah dulu kau Opit, tep layar kau Opit. Di sini yang kakak naikkan itu yang bersangkutan di sini semua. Orang-orang yang biar ini Ibu Ketum dulu yang ini yang menaikkan ya. Jadi sorry ya, buat momotku nanti ku kirim kalian ke Gajah. Jangan menaik-naikkan orang sembarangan. Iya, ini termasuk si Opit. Jangan percaya statementnya si nenek, ya nenek Ripe. Jadi kan ada isu-isu apa itu angin ya kan, si nenek Ripe katanya mau berapologet. Apa apologet? Mana ada di kadrun apologet? Mau mengiklankan, mau mengkadrunkan Eropa katanya.
Urus bisa aja belum tentu bisa. Jadi di antara kalian ya, saya ini kan bukan apologet ya, dan semua yang ada di room saya, yang sudah terdaftar di kakak teman-teman ya, itu kita semua tidak ada apologet ataupun pendeta yang mungkin kalau untuk pengerja ataupun yang mendukung di gereja masing-masing ada ya. Tapi kalau misalnya apologetika ataupun itu menjadi pendeta ataupun menjadi penginjil seperti itu, di room saya tidak ada ya. Jadi room ini akan memerhatikan semuanya. Tidak ada moderator, tolong itu yang sudah ada itu dikirim ke Gaja ya. Itu akun tolong diperhatikan. Ini momotku ini sepertinya lagi tidur mereka di atas ya. Bobok lah kalian, bobok ya. Bobok ya, bobok. Bobok moderator yang di bawah juga diperhatikan. Ini belum ada yang ini ada akun yang kurang ajar di situ. Ini Momot kemana ini ya? Lagi bobok. Halo Momot, Momot. Halo, halo. Mataku lagi cariin dong. Oke. Gila ya, mata si ketua herder ini. Kau nggak jadi Momot. Si Bintang juga, kau udah momot di sini. Kurang ajar ini. Enggak. Kau juga momot di sini. Ya. Oke. Siap ketua. Cepat. Harus di atas 300 viewersnya karena supaya semua orang mengetahui ya. Jadi stop di sini, hari ini selesai ya. Karena sebelum saya membuka room ini, saya sudah mencari info dulu yang valid, teman-teman ya, bukan info-infoan. Karena ingat teman-teman ya, apa judul dan visi dan misi room herder teman-teman ya, untuk membantai semua yang menjadi ya batu sandungan di perapologetan untuk menjangkau jiwa ya. Ini room ya untuk membantai siapapun dia. Saya tidak mau tahu even you are Bataknis ataupun Deutsche Leute ya. I don't care about your ethnic ya. No ya. What about your family name ya? I don't care about this ya. Saya di sini ya ada di belakang si A, si B, si A, si A, si S, si seluruh dunia in the world. Jangan lagi ada lagi digoreng-goreng nanti di room siapa nanti Ibu Ketua Herder nanti bisa ya halo Zeng An, ya halo ya kan 300 viewers ya, kalau bisa 3.000 viewers, kenapa emang? Makanya dikirim-kirim teman-teman, dikirim. Kalau satu orang aja mengirim ke 50 orang ya kan, kalian di bawah kan udah 289 kali misalnya 50.000 udah 5.000 udah berapa? Dari tadi ini kakak ini udah buka 5 jam loh, kok viewersnya masih di bawah 300. Ya tolong teman-teman absen dulu, yang absen baru sedikit, tolong dikirim korun buat si Pak Palen belum datang ya, sebentar. Tolong dikirim korun ya, 2 orang aja atau 3, 50 mungkin banyak yang tidak punya koin teman-teman ya, tolong diperhatikan ya supaya kita kondusif ya, supaya selesai masalah ini ya. Jangan ada lagi yang nih, mana si Bang Putra yang dari tadi nanyain live, setelah live menghilang ke seluruh bumi Nusantara. Ya, itu udah ada korun, teman-teman. Tuh ada 50 dari Kak Francisca. Tolong nanti diambil ya, supaya bisa absen ya. Absen dulu ya. Yang belum follow ya, follow akun ini. Karena akun ini menyelamatkan masa depan kalian di sini. Ya, buat Nega ya, dan juga Bom dan Iskariot, tetap layar kalian di bawah ya, tetap layar.
Jadi memang nasib orang ini ya, nasibnya si Embom, nasibnya si Iskariot, nasib si Megaloman, aduh, si Ida, ya kan ya. Begitulah teman-teman. Mereka ini adalah senior-senior yang pertama sekali muncul di publik teman-teman ya, sebagai apologetika, sebagai mengaku pendeta, ya kan, tapi tidak menjadi contoh. Ini tidak boleh dicontoh. Makanya kenapa saya sebagai pemerhati ya, saya datang bersama Siskala dari Israel teman-teman. Sebagai pemerhati karena apa? Untuk memprotek kekristenan itu jangan digoreng-goreng ya, jangan digoreng-goreng. Biarlah itu yang menggoreng-goreng itu, yang sukanya berbohong dalam 3 hal ya, itu yang di tetangga aja gitu loh. Monolog ya, suka-suka gua. Emang kenapa? Tenang aja kau. Kau aja belum absen, belum tetap layar udah monolog. Kukirim nanti kau ke Gaza. Amankan typingan. Tuh kan, rasain tuh kau udah diblokir. Bisukan aja dulu Mama Sanggul. Bisukan, jangan langsung diblokir. Ya, karena kita mau ini ya, kita tidak tahu ini hantu apa soiton ya kan? 300 akan saya mulai ya, 300 ya. Jangan langsung bertyping macam-macam. Kalau belum tahu, diam aja dulu, moncong mau dibawa bodat. Ya, jangan sampai mataku ini bisa kau nanti menceret kau. Dibisukan aja, dibisukan kalau masih hanya sebegitu ya. Tapi kalau profilnya sudah kayak si Hombreng ya kan, bisa ditombak dari belakang ya kan, ditusuk dari belakang keluar gangkung dan genjer, habis di depan itu melelehlah Sungai Kapuas. Oke, jadi kita mulai ya teman-teman, kita mulai. Jadi terima kasih buat kedatangannya Bro RK bersama adikku Sarah, istri dari RK sendiri. Kita supaya masalah yang sekarang ini yang sedang dipertontonkan, dan saya kasih waktu untuk adikku PG untuk yang membuka untuk acara ini ya, supaya clear nanti untuk pertanyaan yang selanjutnya, ataupun misalnya ada yang kurang-kurang di antara kita, nanti kita saling mengisi aja nanti seperti itu, dan satu-satu berbicara, jangan asal semua rame-rame seperti itu ya. Jadi saya serahkan kepada adikku PG. Oke, monitor PG. Oke, shalom, salve, selamat siang menjelang sore semuanya. Wow, antusiasnya ya, Komal Kareda ini. Ya. Thank you, my brother RK. Apa kabar hari ini, brother? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan ya. Oke, langsung mungkin pada poinnya aja ya, brother ya, menyingkat waktunya ya. Ini sedikit ya, adanya beberapa isu-isu yang terkait ya, dari VT, dari informasi-informasi yang kita belum tahu tentang kebenarannya. Ini sedikit kepo nih, saya pribadi ya. Benarkah atau tidak? Saya tidak membuka tabir dulu ya sebelumnya ya. Tapi setidaknya saya harapkan adanya sebuah penjelasan, pernyataan, klarifikasi dari my brother RK sendiri terkait permasalahan VT-VT yang mungkin Bro RK bisa menguraikannya. Silakan untuk waktunya. Oke, ya. Terima kasih. Ya, salam untuk kita semua. Jadi poin pertama-tama ya, saya sebenarnya tidak pernah mau membawa-bawa keluarga ya di dalam sosial media ini, karena sangat berbahaya untuk kita yang apologet ini, sangat berbahaya sekali teman-teman. Betul. Ya, sangat berbahaya sekali ya. Tetapi karena memang situasi sudah seperti ini ya, jadi ya karena istri saya atau sakramen saya lah yang lebih tahu ya persoalan ini juga sejak dari awal gitu ya.
Dia tahu, jadi saya harus libatkan dia. Karena berbahaya ya teman-teman kita libatkan istri. Jadi selama ini kan kalau orang tanya, RK udah ada istri belum? Memang saya balik ya, masih lajang gitu kan. Karena memang itu kita menjaga satu dua hal supaya tidak ada itu ya. Iya, betul. Nah, jadi kalau mau buktikan apakah ini istri saya bisa tunjukkan surat nikah kami dari Paroki Regna Rosario Kewa Pante. Ya, dari Kabupaten Sika. Saya kasih alamat lengkap saya aja, nggak apa-apa lah. Kalau ada yang merasa ini. Bro, Aman Inang ya. Nggak Saya apa-apa. di Kabupaten Sika, Provinsi NTT ya. Kalau mau lapor saya atau merasa dirugikan, saya di Polres Sika ya. Jadi saya orangnya langsung to the point, berani karena benar. Prinsip saya kayak gitu. Nah, saya berani gitu ya. Ya. Nah, terkait isu-isu ini memang banyak dari kita juga yang memframing ya, dari pihak-pihak kita. Tetapi yang saya perhatikan adalah yang memframing ini adalah orang-orang yang mengaku dirinya dari Muslim lalu katanya pindah masuk Kristen, tapi tahu-taunya nggak berbohong gitu kan. Berarti ya belum Kristen lah gitu ya. Nah, saya mulai dari awal mulanya itu sekitar di awal tahun ya, di mana pada saat itu ada yang naik sepasang suami istri ya, tetapi yang berbicaranya adalah suaminya, laki-laki yang berbicara dengan saya di video itu ya, di live saya, dan disaksikan pada saat itu sekitar 5.000 orang yang menyaksikan di live saya pada saat itu pagi-pagi ya, 5.000 orang. Katanya pada saat itu dia mengatakan dia pingin masuk Kristen ya. Saya pada saat itu sangat polos juga ya, tidak bisa lika-liku kayak gitu, kayak ini ya, nggak bisa ya. Saya orangnya polos ya, bisa berbuat baik ya saya buat baik gitu ya. Ya prinsip saya seperti itu. Jadi dia bilang mau masuk Kristen ya, karena terhalang gitu kan. Katanya istrinya itu, perempuannya itu adalah Muslim, seorang Muslim, jadi pingin masuk Kristen. Ini jadi banyak cerita pada saat itu. Intinya laki-lakinya katanya Kristen, tetapi bohong ternyata itu semua bohong. Nah, persoalan ini adalah mereka sampai nangis-nangis di live saya. Sampai teman-teman semua ini juga merasa iba dan kasihan. Harusnya orang yang mengatakan dirinya sedang hamil itu juga harus ada di sini sebenarnya. Ya, oke, sebentar dek. Ya, silakan. Buat si perempuan, ya, saya kan tidak mengenal Anda ya dan nama Anda. Kalau kamu benar-benar korban, ya, saya kasih kursi ini 01, ya, naik dengan hormat. Saya kasih karpet merah untuk Anda, ya. Saya kasih karpet untuk Anda supaya Anda naik. Jadi ini kursi saya silahkan kosong ini, ya, saya sengaja kosong untuk perempuan yang merasa sudah bunting atau hemol. Silakan. Jadi kalau kamu merasa kamu korban ya silakan naik ya, buka kameramu. Saya kan buka kamera, saya berani ini. Kalau kamu merasa benar ya nangis-nangis lah, buka kamera. Pasti banyak yang ibah di sini loh. Kalau saya memang ya, sebejat betul, itu ya. Ya betul. Ya, baik aja gak apa-apa. Buka kameranya ya, dengan saya ya. Jadi pada saat itu dia nangis-nangis itu, katanya diusir dari rumah. Gimana nih gitu kan? Saya diusir dari rumah karena saya ikut ini, saya masuk Kristen dan lain-lain, saya diusir dari rumah. Jadi kita penonton pada saat itu 5.000 orang itu merasa ibah dengan dia, dan penonton pada saat itu banyak meng-gift dia pada saat itu. Memang sudah ada yang mengingatkan saya, beberapa teman-teman saya mengingat itu tipu RK, tetapi prinsip saya pada saat itu tidak tulus, tidak licik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saya betul-betul hanya tulus aja. Ya. Jadi saya merasa kasihan, saya bilang, walaupun dia tipu saya tetap berbuat baiklah dengan dia lah. Prinsip saya seperti itu. Saya tidak menyangka bakal sampai sejauh ini. Dan yang menaikkan dia ke live saya itu adalah istri saya juga, moderator. Ya. Nah, karena dia bilang dia diusir dari rumah, jadi saya meminta tolong. Saya bilang, teman-teman kalau mau gift aja dia sekarang. Ya, jadi dia dapat sekitar 60k, banyak ya, 60k. Lalu ada orang
beberapa teman-teman kita ya yang nonton live itu DM saya lalu bilang gini, Bang RK, kami menitipkan uang, sedikit uang, itu kan banyak, 5.000 orang itu kan, kalau 100 itu kan banyak itu. Ya. Bang RK, kami menitipkan uang untuk orang ini, untuk Bang RK berikan kepada dia supaya dia bisa sewa rumah. Ya, supaya dia bisa sewa rumah. Terkumpullah uang pada saat itu sekitar 5 juta. Ya, 5 juta rupiah, 5 juta rupiah untuk dia sewa rumah. Dan pada saat itu disewalah rumah. Berjalannya waktu, ya, berjalannya waktu, dia bilang kami tidak ada penghasilan tetap karena kami juga butuh hidup. Saya tidak mungkin menghubungi beberapa teman-teman yang di TikTok lagi. Jadi saya menghubungi teman-teman saya, teman-teman misi saya yang ada di Australia, ya, untuk membantu dia. Ya, membantu dia untuk membuka sebuah usaha. Membuka sebuah usaha. Nah, jadi dia pingin buka usaha. Saya bilang, mau usaha apa? Saya dengan istri saya ini diskusi. Lalu kita diskusi dengan teman saya namanya George di Australia. Dia mau usaha apa? Dia minta mau buka. Saya bilang, mau buka usaha apa? Saya bilang gitu. Dia bilang, saya pingin jualan-jualan. Oke, saya hubungi teman saya di Australia. Lalu teman saya di Australia juga membantu dia untuk membuka usaha gerobak-gerobakan. Tahu-taunya itu gerobak dia foto punya orang. Berarti dia nipu. Ya. Nah, orang di misi namanya misi Australia ini, ya, dia mengeluarkan dana, tetapi dia butuh yang namanya data kualitatif, ya, foto supaya ada bukti, ya, sesuai dana yang dikeluarkan itu. Ya, foto bukti bahwa dia sedang ikut katakumen, ya, ikut katakumen dan belajar Alkitab. Kita tidak memaksa orang masuk Kristen ya teman-teman ya, tetapi dia yang datang menawarkan diri kepada kita dan kita menerima dan membuka hati itu, ya, membuka hati itu. Nah, saya minta katakumen, foto-foto katakumen. Saya hubungi teman-teman saya. Saya tidak pernah bertemu dengan perempuan ini ya, karena saya takut digeruduk. Ya, jadi saya menyuruh teman saya yang ada di Jakarta, Jabodetabek, untuk, ya, mendampingi dia. Saya kasih, mereka tukar nomor, namanya Pak Andre teman saya. Saya bisa hubungi beliau. Ya, selama 3 bulan saya tunggu apakah orang ini yang ngaku bunting ini, ya, menghubungi teman saya untuk katakumen atau tidak. Ternyata selama 3 bulan tidak ada gambaran, tidak ada progres, tidak ada pertemuan sama sekali untuk katakumen. Jadi kalau dia ngaku dia Kristen itu bohong. Surat katakumennya mana? Tidak ada. Itu bukti pertama. Dia mengaku dia murtadin kan? Itu poin pertama. Ya, dia mengaku dirinya adalah murtadin. Saya minta surat katakumennya. Ya. Ternyata tidak ada surat katakumen, berarti tipu, bohong. Dari sini saya udah mulai berpikir, ini seperti apa? Tetapi saya masih memberi kesempatan. Ya, ini jiwa loh. Pikiran saya bahwa ini adalah jiwa yang harus kita menangkan. Pikiran saya seperti itu. Jadi kita terus membantu. Oke lah, kita ambil hatinya. Saya diskusi sama istri. Saya bilang, "Ma, gimana nih, Ma?" Saya bilang. Ya, ini orang tidak ada kabar, tidak ada progres sama sekali. Apakah kita menghentikan saja bantuan kita? Kita hubungi saja orang teman di Australia untuk seperti ini, untuk stop gitu, untuk stop donasinya, bantuannya. Saya bilang seperti itu. Nah, kebetulan istri saya ini mengenal betul ya dengan teman saya yang di Australia namanya George, itu kenal betul. Jadi kontak-kontak, jadi tidak ada bukti, kita juga malu. Karena kita yang merekomendasi orang ini. Iya, betul. Kita malu, ya, kita merasa malu. Jadi saya bilang kita stop. Jadi di situ mulai kita menstopkan biaya-biaya itu, dan dia mulai merasa bahwa, wah ini nggak benar. Ya, dia merasa bahwa ini pemasukan udah nggak ada nih. Ya. Jadi mulai mengarang cerita, memfitnah saya dan mengarang cerita bahwa salah satunya adalah dia hamil dan lain-lain. Dia mana DNA-nya mana? Tes DNA atau mana kau hamil? Lalu bilang saya kirim 30 juta untuk
menggugurkan bayi itu, sekarang kalau dia bilang saya menggugurkan bayi, mana data dari rumah sakit bilang saya menggugurkan bayi atau ini? Itu semua bohong semua. Ya, tidak ada kebenaran. Makanya orang itu harus ada di sini sebenarnya. Kalau dia merasa benar. Ya, jadi kalau teman-teman Kristen percaya, kasarnya gini, maaf Kak Grada, kita dua mulutnya sama ya. Orang kasih tai, bukannya kau pilih, ini tai, ini nggak bisa dimakan. Enggak, tai itu kau makan. Sama-sama makan tai itu. Orang kasih tai, kau ikut makan tai. Nah, itulah kamu. Ya, jadi kalau ada orang Kristen yang ingin framing dan mengambil kesempatan ini untuk memframing saya, itu ya silahkanlah kalian ya. Tetapi kalian makan tai. Ya, makan tai yang dikasih tai, ya, seperti itu ya. Jadi mau tersebar silakan ya, urusan ya, tetapi Tuhanlah yang melihat hati saya dan tahu ya. Dia mulai memframing, memberikan pengancaman. Kalau kamu ada buktinya, kalau kamu nggak mau kirim saya uang lagi, nanti saya akan buat berita-berita bahwa saya hamil dan lain-lain. Itu ada buktinya semua di HP ini, saya siapkan bukti dan saya akan persiapkan ketika ada mediasi di polisi nanti. Sebagai kasus pencemaran baik dan pemerasan. Saya akan buka kartunya di situ ketika ada mediasi. Ya. Nah, saya diskusi sama istri saya juga mungkin ya sepatah dua kata dan bisa menyampaikan ya, kalau diberi kesempatan silakan. Nggak apa-apa. Silakan. Oke. Silakan Dek Sarah. Silakan. Nyantai aja, nyantai. Ya. Salam. Ya, Dek Sarah sebentar. Buat Ya. si perempuan yang hamil, ya kebetulan saya bisa juga nanti mengurus kehamilan Anda, ya. Biar nanti saya kasih vitamin C, vitamin X, vitamin Z. Silahkan naik, ya. Jangan merasa korban atau mungkin benar-benar korban, ya. Naik saat ini. Itu kursi saya sisakan 1 buat si korban yang hamil karena saya siap untuk mensupport vitamin A, B, C sampai Z. Silahkan Dek Sarah. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan ya buat teman-teman semua yang sudah memberikan ruang buat saya dan RK untuk mengklarifikasi masalah ini. Jadi teman-teman, sebenarnya saya sudah tidak kaget ini terjadi sampai rame di semua room, karena memang si pelaku ini memang sudah ngomong duluan ke saya. Dia bilang, kalau kamu nggak kasih uang ke saya akan bikin heboh berita ini sampai satu Indonesia. Jadi saya bilang sama Putri ini, silahkan. Mau kamu hebohkan sampai satu dunia juga saya nggak takut karena kami berada di jalan yang benar. Jadi saya hanya melengkapi saja apa yang disampaikan sama RK tadi, itu benar adanya semuanya. Sebenarnya gini teman-teman, saya tuh sebenarnya udah terganggu ini dari 6 bulan. Hanya saya dengan RK bilang, sudahlah biarkan saja, mungkin dia udah kesel dengan kita berdua karena donasinya sudah putus. Begitu. Dan saya tuh masih bilang sama dia, kamu stop. Yang pertama kamu udah tipu kita, kamu bilang kamu mau belajar Kristen tapi nyatanya kamu tidak mau. Kebetulan saya tuh rumah orang tua saya di Bandung dan Putri ini tinggal di Bandung, dia di Lembang. Nah, jadi ketepatan 6 bulan lalu saya dengan RK juga ada pelayanan keluar kota, tepatnya ke Bandung, Jakarta, Tangerang begitu. Kami tuh mau menyempatkan ketemu dengan Putri. Nah, mau menyempatkan ketemu maksudnya kenapa kok ada kendala apa sampai kamu kok belum belajar begitu. Tapi karena dia belum respon, kami masih positive thinking, kami pikir oh mungkin dia belum siap dan kami sadar bahwa hal-hal seperti ini kita tidak perlu paksa. Ya, betul. Begitu. Nah, udah makin kesini kok semakin mengganggu gitu ya. Kami seperti sadar bahwa dia ini mau bikin kami ini seperti sapi perah. Ya. Jadi dia bilang kasih 200, kalau enggak pokoknya ada ancamannya. RK masih kasih tuh 200. Tapi lama-kelamaan saya dengan RK diskusi. Saya bilang begini, kita bodoh loh. Kalau kita hanya takut nama kamu buruk di sosial media.
Lebih baik nama kamu buruk di sosial media daripada kita menyembunyikan kebusukan terus, saya bilang begitu. Untuk Putri ini. Si Putri ini menurut saya manusia busuk. Dia nggak tahu malu. Dia kita sudah bantu sampai bantuan dari Australia berhenti. Kalau RK ada berkat, kami masih bantu secara pribadi. Jadi 5 hari yang lalu dia masih ada DM saya. Kalau untuk hari dan kebiasaan Putri ini teman-teman nggak usah bingung, dia akan tutup buka akunnya sesuka hati dia. Kalau sekarang dia nggak bisa buka, nggak bisa ketemu akunnya, pasti minggu depan akan dibuka lagi akunnya. Karena kebiasaan dia seperti itu, akan hilang muncul akunnya itu tuh, seperti itu. Dia seperti itu, pergerakan dia seperti itu. Jadi 5 hari yang lalu dia bilang sama saya, kasih saya uang seikhlasnya. Wow. Saya bilang begini, saya jawab, stop kamu memeras saya. Cari uang dengan cara yang halal. Saya hanya bilang begitu dengan Putri. Jadi, saya sebenarnya lebih kayak kasihan ke RK ya teman-teman. Karena saya tahu sekali bagaimana RK, saya istrinya, saya tahu kemana dia pergi dan itu bersama saya. Baju apa yang dia pakai, celana apa yang dia pakai, sendal apa yang dia pakai, bahkan parfum apa yang dia pakai, itu saya yang sediakan. Karena saya seorang istri RK. Dan saya bilang sama RK, saya percaya dengan kamu. Memang saya tidak dengan kamu 1 kali 24 jam, tapi saya percaya Tuhan jaga kamu. Amin, amin. Dan untuk melakukan hal sehina itu, saya sangat yakin 100% suami saya tidak akan melakukan itu. Saya bilang sama Putri, kalau kamu benar-benar merasa dirugikan sama RK, gampang aja, kamu tinggal lapor ke kantor polisi. Dan kalau sampai RK benar-benar melakukan itu, bukan kamu yang menghantam dia, saya duluan yang membuang dia, saya bilang begitu. Ya, betul, setuju. Saya agak keras teman-teman karena saya orang Batak ya, jadi saya keras dengan RK. Ya. Tapi saya percaya RK nggak melakukan hal sehina itu teman-teman. Niat dia benar-benar tulus. Bahkan RK ini kalau saya bilang terlalu polos. Dia tuh gampang ketipu teman-teman. Ini bukan 1 kali 2 kali, tapi yang paling konyol tuh memang Putri ini. Jadi saya bilang sama Putri, kalau kamu hamil, sebenarnya gampang aja, saya bilang gitu. Kamu tinggal tes DNA, udah itu. Ya, betul. Kemudian kalau kamu bilang kamu udah pernah ketemu RK, coba tunjukin fotonya. Saya aja dengan RK aja setengah mati mau ketemu kamu. Saya nggak tahu teman-teman hidungnya di mana, matanya di mana, kupingnya di mana. Kami nggak tahu bentuk dia ini seperti apa. Cuma saya bilang ya sungguh sangat keji sekali ya. Jadi saya sama RK tuh sempat kemarin kayak, namanya kita manusia biasa, saya sempat kayaknya kita stop aja deh baik sama orang, kayaknya nggak ada gunanya ya, saya bilang gitu. Itu karena kita lagi lemah ya teman-teman ya. Tapi kita ambil waktu untuk berdoa, saya bilang Tuhan, ya tugas kami tuh hanya mengampuni aja gitu. Dan sudah ada bahkan 3 bulan yang lalu ketika dia minta uang senilai 20 juta ya Bang RK ya. Dia bilang, saya akan menghilang selamanya, yang penting kasih saya uang 20 juta. Jadi saya bilang sama Bang RK, stop. Kami ada hubungi beberapa pengacara dan mereka sempat menangani. Cuma yang jadi permasalahannya, kita nggak punya alamat si Putri ini. Akhirnya si pengacara juga bilang ini nggak bisa diproses, nggak bisa dilanjutin. Jadi kayak buntu gitu. Jadi saya bilang gimana ya, ini kalau kita terus-terusan diteror kayak gini, yang sekarang yang sangat merugikan sekali itu teman-teman. Jadi kan masalah ini digoreng ya di mana-mana. Yang saya bikin kecewa sekali itu teman-teman Kristen juga, mereka buka komal terus ngebahas masalah ini. Saya tuh berharapnya untuk teman-teman Kristen, kalau yang kadrun saya nggak peduli mau mereka sampai jungkir balik itu saya nggak bodo amat ya. Cuman alangkah baiknya, alangkah bijaknya apabila permasalahan ini ditanyakan terlebih dahulu ke Bang RK gitu. Gimana kebenarannya sebelum mereka koar-koar dengan sesuatu yang tidak jelas kebenarannya. Itu aja. Kalau dari saya itu aja. Saya hanya berdoa kiranya Putri ini bisa berhenti dan bisa bertobat. Kalau saya sih ya mengampuni dia. Jujur teman-teman, saya sih merasa kasihan ya sama dia. Saya hanya berpikir dia hanya untuk cari makan kok sampai segitunya banget gitu. Sebagai seorang ibu dan sebagai seorang perempuan, jujur saya kasihan. Tapi ya
bagaimana ya, cara dia menurut saya udah terlalu kelewatan sih. Ya semoga lah masalah ini cepat tuntas, dan saya dengan Bang RK naik di roomnya Kareda, saya berharap setelah ini stop masalah ini, jangan lagi ada yang goreng-goreng, karena ini sudah dari saya dan dari Bang RK yang menyampaikan kebenarannya, tidak saya tambahi, tidak saya kurangi, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Kayaknya segitu aja dari saya, Kak. Thank you, thank you. Ya. Sekali lagi ya, mumpung ini pengacara belum saya naikkan ya, mumpung masih ada kursi 1 kosong ya, oh Putri namanya ya, buat Putri ya, silahkan naik, pasti Anda di bawah saat ini ya. Jadi ini kalau tidak di stop ya, room herder akan mengeksekusi lewat pengacara. Mau di langit ke-7 pun kamu Putri akan bisa kami lacak dengan tim ya, pasti bisa kami dapatkan. Dan ini sorry ya, buat oten-oten orang Kristen, stop di sini. Buat breaking news, stop, itu hapus. Tidak ada lagi kabar-kabar ini. Ini info A1 dari korban ya. Dan kalau benar-benar Putri tidak naik hari ini, saat ini, benar-benar ini adalah fitnah. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ya. Sorry, buat yang oten, stop untuk membahas ini. Ya, stop untuk membahas ini. Kalau Uclim, silahkan sampai jungkir balik, sampai termuntah-muntah, silahkan bahas, karena itu tidak perlu kami. Buat nggak ada efek apa-apa itu buat kami. Nah, jadi buat Putri, saya masih kasih waktu ini, kami tunggu saat ini. Masih saya kasih waktu, saya kasih karpet merah, silahkan naik. Berarti kalau Anda tidak naik, kamu itu hanyalah sampah, pengecut yang mencoba-coba seperti penipuan ya, itu tidak akan pernah saya tolerir. Mau kamu kira kamu tidak tampak wajah, tampak hidung, dan kamu itu berlokasi di Bandung, mau ke ujung langit pun kamu, tanpa info dari RK dan juga Sarah, lu pasti bisa kami cari. Saya masih menunggu, saya masih memberikan waktu, ya. Silakan naik dengan to the point di sini, jangan bertele-tele, karena kalau kamu tidak open minded di sini, ya, open statement secara benar-benar, akan saya kirim kamu ke Gaza. Silakan naik. Apa nama akunnya? Silakan up gitu, baru saya naikkan. Ya, karena hanya saya di sini yang bisa menaikkan. Momot diam dulu, tangan disimpan dulu di kantong ya, Momot ya. Ya, silakan Putri, yang akun Putri ya, yang merasa korban ini ya kan ya. Coba naik. Masa nggak pernah ketemu bisa hamil ya? Nama akunnya Putri Rahmawati. Putri ada Rahmawati. Di bawah nggak, Momot? Coba dicari. Bisa nggak? Nggak ada. Ini aja sih teman-teman ya, terlebih untuk orang-orang Kristen ya, saya hanya mengingatkan di sini, kalau kita mau, kan saya bilang, kalau kalian apologet, fokus aja berapologet ya. Kalau ada, saya kan sebenarnya mencari waktu dulu sebenarnya, mencari juga info-info, terus saya lihat juga itu foto-foto VT-VT-nya itu dan video-videonya itu kayak ada janggal juga. Makanya kan saya tidak mau membahas itu teman-teman ya. Jadi kalau orang Kristen, apalagi yang namanya apologetika ya, atau misalnya pendebat-pendebat seperti itu, fokus aja kalian dengan tugas kalian. Mau memenangkan jiwa ya kan, mau memenangkan Konoha ya kan ya. Karena kita mengasihi Konoha, bukan berarti fokus untuk membahas-bahas ini ya, dengan mengikuti VT-VT yang sudah diedit-edit. Karena kalau hanya itu, video pun bisa diedit teman-teman gitu loh. Ya, tapi tanpa ya korban, kita tidak akan bisa pernah tahu kebenarannya seperti apa. Di sini ada gentle dari seorang RK dan si Sarah. Mereka siap di sini, semua diklarifikasi, semua
kantor polisi, ya. Itu apa namanya, teman-teman? Jadi ini perlu, mungkin si Putri ada di bawah, ya. Mungkin kamu ada di bawah ya, Neng Putri ya. Abi tiasa oge, abi tiasa tunda ya. Mungkin untuk putrinya kalau ada di bawah silakan naik ya. Lalu dengan pihak-pihak yang kemarin menguraikan di ruang publik juga bisa mengklarifikasi. Silakan, kita buka kok ya. Untuk pencerahannya di hari ini supaya tidak ada tanda kutip pemikiran-pemikiran yang betul seperti yang Kak Rida katakan. RK tidak pernah berjumpa, lalu tiba-tiba bisa-bisa hamil seperti Kak Sarah katakan, ya kan? Saya jujur dari tadi saya bingung gitu loh ya. Iya, ya terkadang ini entah ini drama apa lagi yang terjadi ya dalam ruang apologet, terutama isu-isu terkait permasalahan RK dari Viti-Viti. Jadi kebenarannya di sini kita tidak membenarkan posisi RK, tetapi RK sudah menjelaskan kedudukannya seperti apa. Lalu sudah menjelaskan, lalu sampai dengan mengajak berunding di titik real jika perlu di kantor polisi. Betul kan RK? Justru saya mau sekali kalau di kantor polisi. Jadi kalau ada Kristen yang mau framing, silakan kalian bisa dapat si Putri itu. Sudah dibuat sayembara, dikasih 30 juta kalau bisa dapat dan bawa Putri itu kantor polisi untuk mediasi. Betul. Tuh ya, penjelasannya semua kita dengarkan ya. Silakan ya untuk Putri bisa naik ke atas ya. Iya. Di sini juga teman-teman, saya tambahkan ya, PG. Di sini juga teman-teman, dengan adanya ya kasus-kasus penipuan ya yang sudah terstruktur dan masih bertahun-tahun teman-teman ya di room herder sendiri ya, ini pasti mereka mencari cara karena mereka kan duduk bersama dengan kadrun ya, mencari cara bagaimana untuk mengalihkan perhatian dari penipuan-penipuan ini sehingga mengorbankan dan menumbalkan seorang RK ya. Jadi kita harus bijak teman-teman, karena kalian, kita sebagai Oten ya, terutama kalian yang ada di Konoha, kalian yang akan digoreng-goreng karena apa teman-teman? Karena mereka itu sebenarnya satu circle. Hanya kayak si Iskariot itu bilang saya ini pendebat terkenal. Sebenarnya si Iskariot itu hanya pecundang. Juga si Bom ya bilang bahwa saya ini adalah pendeta yang sudah ditakfiskan di 3 gereja. Itu hanya menutupi semua penipuan-penipuan itu teman-teman ya. Paus loh. Tanda kutip teman-teman, saya tidak pernah alergi ya kalau kita memberkati siapapun, mau itu lewat gift, mau lewat transfer. It is okay for me, ya. Jangan merasa, si Kak Rida ini masa sih? Kan ini juga style TikTok, ya. Ini adalah TikTok dan kita juga harus mengikuti zaman. Ya, kita kan gak kembali ke zaman batu karena memang kita di TikTok ada gift-gift seperti itu di situ. Is okay, kita ikutin. Tapi kalau seorang pendeta dengan lemak itu berjoget-joget gara-gara paus, ya. Jadi tolong kamu Putri, ya. Ini bukan ancaman. Ya, ini bukan ancaman Putri. Naik kamu sekarang, selesai masalahmu. Dan juga masalah ini close hari ini. Tapi kalau lu tidak naik hari ini, berarti kamu bermain-main api. Walaupun kamu di langit ke-7, duduk di RC, ya. Segimanapun kamu menutup rapat itu, kami dari herder pasti akan bisa mencari kamu. Ini tidak ada kita sebelum live ini tadi misalnya briefing dulu dengan si RK begini-begini. Sorry, ini spontan saya berkomunikasi lewat WhatsApp. Tolong naik bro, ya. Dia bilang pamit, bolehkah istri saya? Boleh. Sebatas itu doang. Tidak ada yang kami perbincangkan. Ini ada RK dan Sarah. Dan Sarah pun baru saya kenal ini saat dia naik. Dan nama akunnya pun saya tahu
saat ini naik. Saya itu orangnya senang natural and original. Supaya apa teman-teman? Tidak ada dusta, tidak ada tipu-tipu di antara kita teman-teman ya. Jadi buat Putri, naik kamu sekarang, jangan kamu mencoba-coba menjadi batu sandungan di kekristenan, karena yang kamu lawan yang pertama sekali, garda terdepan adalah room herder. Ya, silakan PG atau itu Pargolang, silakan ditambah open mic, silakan. Selamat sore adikku RK. Jadi kau tuh sekarang jadi sasaran bagi mereka. Kalau aku nggak mandang kasusmu itu remeh-temeh, tapi kasusnya memang menghajar kalian yang baris di depan. Jadi kayak kami yang suka nonton Ikomamu, kami support. Kami nggak percaya dengan tuduhan sampah seperti itu. Soal masalahmu, nanti saya suruh tim saya untuk mencari keberadaan manusia itu. Cuma yang aku minta sama kau, Dek, kau tetap semangat. Kau tetap berbicara dengan lantang menyatakan kebenaran. Soal-soal remeh-temeh biar kami yang menyelesaikan. Mau lihat godang, amal. Mau lihat. Jadi yang kayak gini-gini udah trik lama ini. Jadi yakin di sekelilingmu itu ada bala tentara malaikat. Kau nggak usah takut gentar. Bahkan terhadap nyawamu sekalipun itu udah Tuhan yang ngatur. Sekarang yang aku minta dari kau, Dek, jangan kau lemah. Tetap semangat. Ya, perbanyak kau doa puasa. Itu aja yang aku minta sama kau, Dek. Dan kau tetap sehati dengan istrimu. Untuk buruku, Sarah, dukung suamimu. Kau tuh penolong bagi suamimu. Jadi kau support dia, kau berikan semangat, kau berdoa.